Pernahkah kamu berpikir bagaimana smartphone bisa menyimpan ribuan foto, menjalankan game, dan bahkan membuat panggilan telepon? Jawabannya ada pada sebuah ciptaan kecil tapi hebat, microchip. Benda kecil dan pipih ini seperti otak dari perangkat elektronik kita. Di dalamnya terdapat jutaan, bahkan miliaran komponen elektronik kecil yang disebut transistor. Transistor ini bekerja sama untuk menyimpan dan memproses informasi, sehingga perangkat kita bisa melakukan hal-hal hebat. Tanpa microchip, dunia kita akan sangat berbeda. Kita tidak akan punya smartphone, komputer, atau bahkan mobil modern. Microchip telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Dari gadget terkecil hingga mesin terkompleks, microchip adalah pahlawan tak terduga di era digital. Bayangkan seperti ini. Jika otak kita memungkinkan kita untuk belajar dan mengingat, microchip memungkinkan perangkat Microchip adalah kunci di digital, yang memungkinkan berkomunikasi, berkreasi, dan menjeli dengan cara yang tidak pernah kiben sebelumnya. Seperti otak kita yang menyimpan memori, microchip juga butuh cara untuk informasi. Mereka melakukannya dengan menggunakan komponen elektronik yang disebut sel memori. Sel-sel ini seperti saklar kecil dihidupkan atau dimatikan untuk mewakili data sebagai 1 dan 0. Ada dua jenis utama memori dalam microchip, RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory seperti ingatan jangka pendek otak kita. RAM menyimpan informasi yang sedang digunakan oleh perangkat. Saat kamu membuka aplikasi di ponsel, instruksi dan data untuk aplikasi tersebut dimuat ke dalam RAM, sehingga prosesor dapat mengaksesnya dengan cepat. ROM atau Read-Only Memory, seperti ingatan jangka panjang otak kita. ROM menyimpan informasi permanen yang dibutuhkan perangkat untuk berfungsi, seperti instruksi untuk memulai. Tidak seperti RAM yang kehilangan informasi yang tersimpan saat perangkat dimatikan, ROM mempertahankan data boxes tanpa daya. Its purpose this written by exist dilakukan suat kombinasi pun sudah dicabut untuk sementara waktu. Microchip tidak hanya menyimpan informasi, tetapi juga memprosesnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan unit pemrosesan pusat atau CPU. Anggap CPU sebagai otak dari microchip. CPU berisi jutaan transistor kecil yang bertindak seperti saklar, hidup dan mati untuk mengontrol aliran listrik. Dengan menggabungkan sinyal hidup mati ini dengan cara yang berbeda, CPU dapat melakukan kalkulasi dan menjalankan instruksi. Ini seperti tarian elektron yang kompleks, dengan setiap transistor bertindak sebagai penari kecil. Saat kamu mengklik mouse atau mengetuk layar ponsel, CPU menerima input tersebut, memprosesnya sesuai dengan instruksi dalam perangkat lunak, dan mengirimkan sinyal untuk membuat sesuatu terjadi di layar kamu. Dari menyimpan foto hingga memberi daya pada mobil kita, microchip telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Keajaiban teknik yang kecil ini adalah bukti kecerdikan manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi, kita dapat mengharapkan microchip yang lebih kecil dan lebih kuat untuk membentuk masa depan. Jadi lain kali kamu menggunakan smartphone, bermain video game, atau bahkan hanya menyalakan saklar lampu, microchip. Ini teknologi terbaru berpengalaman di dalam membuat